tarawih, berdoa, itulah. Dan tandanya dia mendapat malam Lailatul Qadar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari kisah Wahab bin Munabbih mengatakan, siapa orang yang di malam itu merinding bulu kuduknya, siapa orang yang di saat itu air matanya menetes, itulah orang yang mendapatkan malam Lailatul Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Wahab bin Munabbih, kata Imam Ibnu Katsir, arti salam hiya hatta matla'il fajr, yaitu di antaranya maknanya malaikat Jibril menyalami orang-orang yang malam itu sedang beribadah. Dan tanda orang itu disalami adalah ketika dia itu sedang menangis, dialah orang yang kulitnya disentuh, bahasa Betawinya ditowel, dicolek oleh malaikat Jibril. Tandanya apa? Malam itu dia menangis, meneteskan air mata, berdoa. Itulah orang-orang yang disalami oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Dan ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Atas dasar itu, maka Nabi Muhammad diberikan kelebihan, keutamaan yang tak dimiliki oleh para rasul dan nabi-nabi lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin Bapak bertanya, Pak Ustadz, apa beda Nabi dan Rasul? Nabi itu adalah derajat pertama sebelum dia menjadi Rasul. Tidak ada para Rasul kecuali sebelum dapat derajat Rasul, dia pertama kali menjadi Nabi dulu. Nah, gitu Pak. Jadi ada istilah sebutan Nabi. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu, perintah dari Allah, dan dia tak memiliki beban untuk menyampaikannya kepada kaumnya secara luas. Dia hanya dibebankan kepada dirinya saja. Itu Nabi. Risalahnya, ajarannya, Allah tidak menuntutnya untuk menyampaikannya kepada kaumnya, hanya untuk dirinya pribadi. Itu namanya Nabi. Nabi Adam, Idris, ya. Tapi kalau Rasul, orang yang mendapat wahyu, yang mendapat berita dari langit melalui malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Makanya itu namanya Rasul. Nah, jumlah Nabi ada berapa? Iya. Ini Pak Jenderal Anton. Yang berapa jumlah Nabi? 124.000, Masya Allah. Jumlah Nabi. Sehingga ada yang bertanya, Nabi itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Apakah Siddhartha Gautama Buddha dapat dinamakan Nabi? Tuh, bagaimana jawabnya? Apakah Konghucu bisa dinamakan Nabi? Coba katanya Nabi itu jumlahnya 124.000. Jumlah Nabi 124.000. Apakah ada pertanyaan seperti itu, Pak? Apakah yang namanya Siddhartha Gautama Buddha dia orang baik di zamannya? Maka jadikanlah agama Buddha, ada patungnya. Konghucu orang baik di zamannya, maka dijadikanlah patungnya, agamanya Konfusius. Apakah bisa dinamakan Nabi? Untuk mengatakan dia Nabi atau bukan harus berdasarkan dalil, petunjuk. Kalau tidak ada dalil, kita harus diam. Sebab ini masalah akidah, nggak boleh kita menerka-nerka. Yang kedua, Nabi utusan Allah selalu beribadah kepada Allah, nggak pernah beribadah kepada selain Allah. Kalau ada seorang lalu kita mengatakan dia Nabi, lalu dia menyembah dedemit, menyembah Sang Yang Widi selain Allah, dapat dipastikan dia bukan Nabi. Sekalipun betapapun dia orang baik dan orang mulia. Sebab tadi Pak, Buddha itu adalah orang yang ditabok, dipukul, nggak pernah membalas, kan begitu. Kalau pipi mau ditabok sebelah kanan, berilah sebelah kiri, kan begitu. Ajaran-ajaran kemurnian akhlak agama-agama Buddha, begitu kan. Nah, jadi begitu jawabannya Pak. Satu, tidak boleh kita berbicara ini Nabi atau bukan kecuali berdasarkan ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya, diam. Itulah akidah Islam.
Nggak boleh kita